Sekolah mengajarkanmu rumus kuadrat, tapi tidak pernah mengajarkan cara mengelola emosi saat ditolak. Penelitian mengejutkan dari World Economic Forum memprediksi bahwa kemampuan seperti berpikir kritis, kecerdasan emosional, dan pemecahan masalah kompleks akan menjadi skill paling dicari di dunia kerja abad ini. Namun, kurikulum pendidikan formal kita masih lebih fokus pada menghafal dan mengulang, bukan pada berpikir atau bertindak. Lulusan cum laude diterima kerja di perusahaan besar, tapi baru 2 bulan dia gagal mengatur waktu, tidak tahu cara bicara efektif, stres saat diberi feedback, dan lain-lain. Masalahnya bukan pada IQ, bukan juga karena kurang disiplin, tapi karena dia, seperti banyak dari kita, tidak pernah belajar keterampilan hidup yang sesungguhnya. Sekolah terlalu sibuk mengejar nilai, tapi lupa bahwa kehidupan tidak pernah memberi kisi-kisi ujian. Inilah saatnya kita membuka daftar pelajaran penting yang sekolah lupa untuk ajarkan. Sebelum kita lanjut, mari ikuti channel ini agar mendapatkan informasi menarik lainnya. Apa saja yang perlu kita tingkatkan? 1. Cara menghadapi kegagalan tanpa menyalahkan diri sendiri. Di dalam bukunya, Michael S. Burke menekankan bahwa kegagalan adalah bagian penting dari proses pembelajaran di dunia nyata. Namun, sistem pendidikan memberikan stigma pada kesalahan. Hasilnya, banyak orang yang takut untuk mencoba karena terlanjur mengasosiasikan gagal adalah aib. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang membangun koneksi. John Taylor Gatto menyebut bahwa sekolah membentuk siswa menjadi penurut yang diam, bukan komunikator yang jelas dan hangat. Padahal dalam dunia kerja dan hubungan sosial, kemampuan menjelaskan ide dan mendengar secara aktif jauh lebih berpengaruh daripada nilai rapornya. 3. Cara mengelola waktu dan prioritas. Siswa terbiasa mengikuti jadwal yang dibuat, mulai dari masuk pagi sampai pulangnya di sore hari. Maka ketika masuk dunia bebas ataupun dunia pekerjaan, mereka bingung membagi waktu, tertelan distraksi, dan kehabisan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal, manajemen energi jauh lebih penting daripada sekedar mengatur agenda. 4. Berpikir kritis bukan cuma menelan mentah. Dalam What School Doesn't Teach You, Needle Gossom menekankan pentingnya thinking beyond the syllabus. Banyak dari kita tidak terbiasa mempertanyakan. Kita disiapkan untuk mengerjakan soal, bukan mengkritisi informasi. 5. Mindset belajar seumur hidup. Sekolah membuat kita merasa belajar itu fase, bukan proses seumur hidup. Padahal tantangan hidup berubah cepat. Mereka yang sukses adalah yang terus belajar, bukan yang dulu ranking 1, tapi sekarang merasa cukup. Mental belajar inilah yang justru menentukan pertumbuhan. 6. Mengelola emosi dan konflik personal. Tidak ada pelajaran memaafkan saat kecewa atau membalas kritik tanpa menyakiti. Padahal hidup dipenuhi relasi antara manusia. Kurikulum mengabaikan skill yang justru jadi kunci ketahanan mental di dunia nyata. 7. Mengubah ide menjadi tindakan. Sekolah menilai dari teori, dunia menilai dari aksi. Maka banyak orang pintar yang hidup stagnan karena takut memulai. Michael S. Burke bahkan menyebut ini sebagai epidemic of over-education, but under-execution. Berani bergerak adalah bentuk keberhasilan berpikir. Untuk itu, marilah kita selalu membuat pembelajaran menjadi lebih enak dan selalu beraksi untuk melakukan sebuah tindakan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.